Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tentunya sukses selalu, amin. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara perawatan bonsai kelapa setelah pruning atau program pengecilan daun. Jadi seperti apa proses dan caranya, simak video ini sampai selesai. Oke teman-teman, sebelum lanjut kita lihat beberapa bahan yang 1 bulan lalu pernah kita bahas ya, tentang proses pruning untuk pengecilan daun. Nah setelah 1 bulan kurang lebih hasilnya seperti ini teman-teman. Daun nah ini daun yang lebar. Nah untuk daun berikutnya ini sudah mulai mengecil ya. Nah ini bisa teman-teman lihat, ini untuk tunas barunya sudah terlihat daunnya agak sedikit mengecil teman-teman. Kemudian yang ini juga, nah ini bekas pruningnya teman-teman. Jadi bahan ini awalnya daunnya sangat tinggi ya. Nah setelah proses pruning daun sudah terlihat mulai mengecil. Nah ini sudah waktunya kita lakukan proses penyayatan. Oke, jadi perawatan setelah pruning itu sangat penting kita lakukan teman-teman. Jadi supaya tahapan proses yang kita lakukan hasilnya akan bagus ya, tidak gagal mengecil. Nah untuk bahan ini masih sekitar 2 minggu teman-teman. Ini juga awalnya daunnya sangat tinggi ya. Oke, untuk perawatannya kita sayat, kita potong bekas pelepah yang mengering. Jadi tujuan ini kita biarkan sampai mengering supaya batang ini tetap stabil teman-teman, tidak mengecil ya. Jadi setelah kering seperti ini bisa kita rapikan. Jadi berhasil tidaknya proses pruning, program pengecilan daun itu di perawatannya teman-teman. Jadi setelah kita pruning, kita sisakan daun yang bagian tengah tunas pendek itu setelah 1 mingguan itu kita harus melakukan penyayatan ya. Jadi penyayatan itu hal yang wajib kita lakukan supaya programnya tidak gagal teman-teman. Jadi jika kita sudah melakukan pruning ataupun tebas ekstrim untuk pengecilan daun, kemudian kita biarkan, itu akan tumbuh meninggi lagi teman-teman. Untuk penyayatan ini sangat wajib ya kita lakukan. Oke, ini juga kita potong. Kemudian kita sayat tapis. Ini bisa kita kurangi sedikit teman-teman. Oke, yang terpenting ini tapis
yang atas, tapis barunya harus berhati-hati supaya tidak melukai daun barunya. Cukup kita sayat pelan-pelan seperti ini. Nah, ini daunnya sudah mengecil teman-teman. Jika ini sudah mekar ya. Oke, kita lanjut perawatan untuk daun yang sudah mekar. Sudah mekar 2 daun teman-teman. Kita potong juga pelepah yang sudah mengering ya. Oke, untuk yang masih segar ini kita biarkan dulu teman-teman. Kita tunggu mengering dulu baru kita pangkas sampai mepet ya. Oke, jadi program pengecilan daun dengan cara pruning ini cara yang aman teman-teman, dibanding kita melakukan proses tebas ya. Kalau tebas ekstrim itu kita harus benar-benar paham supaya tidak gagal. Itu bisa mati teman-teman jika kita melakukannya salah. Jadi yang aman itu cukup kita lakukan pruning dengan menyisakan satu tunas yang masih pendek ya. Jadi untuk membuat bonsai kelapa ada beberapa cara teman-teman. Kita bisa proses awal bisa menggunakan bahan yang bertunas pendek ya, atau kita bisa memulainya dengan bahan bibit kelapa yang sudah tumbuh panjang. Itu hasilnya akan lebih cepat, kita mendapatkan bonsai kelapa yang daunnya mecah ya. Kita tinggal melakukan proses pengecilan daun. Untuk daun yang lebar ini saya biarkan dulu teman-teman. Jadi kalau daunnya sudah mulai mengecil baru ini bisa kita pangkas ya.
seperti ini. Jadi perawatan ini sangat penting ya, supaya program pengecilan daunnya bisa berhasil. Untuk ukurannya ini masih sedikit lebar teman-teman, tapi untuk daun berikutnya ini akan sedikit mengecil lagi ya. Jadi untuk pengecilan daun itu prosesnya cukup lama ya, kurang lebih 2 atau 3 bulan itu baru akan menghasilkan daun yang kita inginkan teman-teman, dengan ukuran daun yang kecil. Intinya penyayatannya harus teratur ya, tidak sampai telat sayat. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya untuk proses perawatan setelah kita lakukan program pruning. Jadi yang terpenting teman-teman jangan sampai telat melakukan penyayatan ya. Oke, sekian untuk kesempatan video kali ini, semoga bermanfaat. Untuk proses selanjutnya nanti akan kita bahas lagi teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi NYI, niat, yakin, dan ikhlas.